Nabi bersabda, Al-ghuraba adalah mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnahku di saat orang-orang lain meninggalkannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Lebih lanjut Nabi juga mengatakan, aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka. Jikalau kalian benar-benar pegangi dua pusaka itu, maka selamatlah kalian. Kalau tidak, maka celakalah kalian. Apa dua pusaka itu? Al-Quran dan Sunnah. Kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Ya kita sampaikan sunnah Rasulullah. Mana-mana yang bid'ah ya kita sampaikan. Dapat apresiasi dari teman-teman salafi. Sampai tulisannya, Alhamdulillah Kiai Marzuki sudah agak condong ke salafi. Ya biasalah. Ya. Berarti ya. Menegakkan yang sunnah dan berusaha menjauhi hal-hal yang berbuat bid'ah. Itu saja sudah cukup. Tidak perlu beliau mengganti pakaian beliau menjadi berpakaian seperti orang-orang salaf, ya, atau jenggot atau peci atau jubah yang beliau pakai. Tidak harus seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim, semoga kita mendapat rahmat dan karunia serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu yang lalu sempat viral ya terkait dengan khutbah Kiai Marzuki menyampaikan bahwa betapa pentingnya menjaga sunnah dan betapa wajibnya kita meninggalkan sebuah kebid'ahan di sebuah masjid ketika khutbah Jumat. Yang disampaikan oleh Kiai Marzuki ini mendapat banyak perhatian media sosial, di YouTube contohnya, terkait apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki tersebut. Banyak mengatakan bahwa Kiai Marzuki sudah mulai condong kepada salafi. Namun beberapa waktu yang lalu setelah terjadinya kehebohan atau viral video tersebut, Kiai Marzuki kemudian memberikan klarifikasi terhadap khutbah yang disampaikannya beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan kehebohan di media sosial. Sahabat muslim, inilah yang nanti kita coba amati apa sebenarnya yang terjadi pada diri Kiai Marzuki. Namun sebelumnya kita perhatikan video khutbah beliau yang viral beberapa waktu yang lalu. Ketika Rasul menyebut Al-ghuraba adalah orang-orang yang benar-benar beruntung, bejo, dunia sampai akhirat. Sahabat bertanya, siapa Al-ghuraba yang beruntung itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, Al-ghuraba adalah mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnahku di saat orang-orang lain meninggalkannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Lebih lanjut Nabi juga mengatakan, aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka. Jikalau kalian benar-benar pegangi dua pusaka itu, maka selamatlah kalian. Kalau tidak, maka celakalah kalian. Apa dua pusaka itu? Al-Quran dan Sunnah. Kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Iya, sahabat muslim, di khutbah yang disampaikan tadi,
saya melihat kesungguhan dan keikhlasan yang keluar dan terpancar dari wajah beliau ketika menyampaikan itu. Dan yang disampaikan oleh Kiai Marzuki ini biasanya adalah style daripada ustadz-ustadz salaf. Ya, mukaddimahnya, hadis yang disampaikan tadi sebenarnya style dari ustadz-ustadz salaf. Jarang sekali ustadz-ustadz dari, mohon maaf, kalangan NU yang menyampaikan hal seperti yang disampaikan oleh Kiai Marzuki tadi. Nah, ini adalah khutbah yang terjadi di sebuah masjid ketika beliau melakukan khutbah Jumat. Kemudian ternyata khutbah ini menjadi viral, heboh. Lalu kemudian beliau membuat sebuah klarifikasi. Kemarin Jumat kami khutbah di Masjid Akbar dalam kerangka Maulid. Mari kita tegakkan sunnah. Ya enggak salah, wong NU juga komitmen menegakkan sunnah. Jamaah ditegakkan, itu tuntunan Rasulullah. Qobliyah ba'diyah kita tegakkan, itu tuntunan Rasulullah. Memakan bismillah, setelah makan alhamdulillah, makan pakai tangan kanan, itu sunnah Rasulullah. Ya kita sampaikan sunnah Rasulullah. Mana-mana yang bid'ah ya kita sampaikan. Dapat apresiasi dari teman-teman salafi. Sampai tulisannya, alhamdulillah Kiai Marzuki sudah agak condong ke salafi. Ya biasalah, ya. Berarti ya. Ya, sahabat muslim, itu tadi merupakan klarifikasi dari Kiai Marzuki. Ya, maksud yang disampaikan dari klarifikasi ini dapat kami tangkap bahwa beliau tidak mengiyakan ada sebutan orang yang mengatakan bahwa Kiai Marzuki condong ke salafi. Jadi di klarifikasi ini beliau tidak mengiyakan hal tersebut. Artinya beliau menolak untuk dikatakan seperti itu. Namun, apakah ini merupakan prank dari Kiai Marzuki kepada orang salafi atau yang lebih ekstrim lagi disebut dengan orang Wahabi? Sebenarnya tidak, sahabat muslim. Bahwa apa yang disampaikan Kiai Marzuki itu ketika beliau khutbah memang seharusnya seperti itu yang disampaikan oleh Ustadz. Ya, menegakkan sunnah dan menjauhi bid'ah. Akan tetapi sekali lagi saya sampaikan, ini sangat jarang sekali disampaikan oleh ustadz-ustadz seperti beliau. Maksudnya di kalangan sebelah. Jarang sekali. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan style dari mereka. Ini adalah style dari ustadz-ustadz salafi. Nah, tanggapan dari saya pribadi terhadap klarifikasi Kiai Marzuki tadi, ya tidak masalah. Beliau tidak mengiyakan, beliau condong kepada salafi. Ya, tak masalah. Yang penting beliau menyampaikan, menegakkan yang sunnah dan berusaha menjauhi hal-hal yang berbuat bid'ah. Itu saja sudah cukup. Tidak perlu beliau mengganti pakaian beliau menjadi berpakaian seperti orang-orang salaf, ya, atau jenggot atau peci atau jubah yang beliau pakai. Cukup saja yang disampaikan sesuai sunnah dan menjauhi bid'ah, itu sudah lebih dari cukup. Semoga beliau diberikan petunjuk dan hidayah, dan kita semua tentunya tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin video kami pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.